Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang sufi yang bernama Abu Abdillah Al-Qolanisi sedang melakukan pengembaraannya. Suatu hari dalam suatu perjalanannya ke suatu daerah, Abu Abdillah Al-Qolanisi naik perahu bersama kawan-kawannya. Namun naasnya perahu yang mereka tumpangi diterpa angin besar. Seluruh orang dalam perahu itu pun heboh dan khawatir. Agar diberikan keselamatan, mereka semua bernazar kepada Allah dengan nazar yang beraneka ragam. Ada yang bernazar apabila diberikan keselamatan, ia akan menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Ada pula yang bernazar akan menyedekahkan semua hewan ternaknya. Sedangkan saat itu Al-Qolanisi belum mengatakan dan menyebutkan nazarnya. Orang-orang yang ada di sana pun memintanya untuk segera bernazar. Namun Al-Qolanisi bingung mau bernazar apa. "Hai Al-Qolanisi, kami semua sudah bernazar kepada Allah, manakala kelak Allah akan menyelamatkan kita. Sekarang tinggal kamu yang belum. Maka segeralah bernazar," perintah mereka kepada Al-Qolanisi. "Tapi aku tidak memiliki harta sama sekali. Lalu aku harus bernazar pakai apa?" jawab Al-Qolanisi bingung. "Terserah kamu, yang penting kamu harus segera bernazar," desak mereka. Karena kebingungan, akhirnya Al-Qolanisi bernazar sekenanya. "Baiklah, aku akan bernazar. Bila aku selamat, aku tidak akan makan daging gajah," kata Al-Qolanisi. Mendengar nazar yang aneh itu, orang-orang pun menjadi heran. Mereka lalu berkata, "Nazar macam apa itu? Mana ada orang yang akan makan daging gajah?" ujar mereka. "Entahlah, saya juga tidak tahu, tapi begitulah yang terbesit di hatiku. Allah telah menuntunku untuk mengucapkannya," jawab Al-Qolanisi. "Ya sudah, yang penting kamu sudah bernazar," sahut mereka. Tidak lama kemudian, perahu yang mereka tumpangi terseret ombak dan terdampar di suatu pulau yang tak berpenghuni. Namun sayangnya perahu tersebut terbelah jadi dua, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka terpaksa menetap di pulau itu. Setelah beberapa hari mereka menetap di sana, rasa lapar mulai menghinggap. Mereka terpaksa makan seadanya, yaitu hanya makan buah-buahan dan dedaunan untuk menghilangkan rasa laparnya. Karena bekal makanan yang mereka bawa hilang bersama ombak yang menerpanya. Suatu ketika saat mereka sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba di hadapan mereka lewat seekor anak gajah. Melihat itu, mereka sangat kegirangan. Tak perlu menunggu lama, si anak gajah pun segera diburu. Setelah anak gajah tertangkap, mereka segera menyembelihnya untuk dijadikan santapan. Tak lupa mereka juga menawari Al-Qolanisi, akan tetapi ia menolaknya. "Bukankah kalian tahu bahwa nazarku tidak akan makan daging gajah?" kata Al-Qolanisi menjelaskan. Namun mereka tetap memaksanya. Mereka berdalih bahwa sekarang ini sedang dalam keadaan darurat, maka tak apa melanggar sumpah. Tapi bagi Al-Qolanisi, sumpah tetaplah sumpah, dan ia harus menjalankan sumpahnya. Al-Qolanisi tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak makan daging gajah. Setelah kenyang dengan santapan daging gajah itu, akhirnya mereka pun tertidur. Hanya Al-Qolanisi yang tidak dapat tidur karena menahan lapar. Di saat itulah datang induk gajah yang mencari anaknya. Ia berjalan sambil mengendus mengikuti jejak langkah kaki anaknya. Hingga akhirnya ia menemukan tulang belulang anaknya. Marahlah induk gajah ini. Ia pun kembali mengendus untuk mencari siapa pelakunya.
sang induk gajah mulai mendekati kawan-kawan Alkolanisi yang sedang tertidur lelap. Ia terus mengendus satu persatu dari mereka. Ketika sang gajah menemukan bau daging, ia pun menginjak orang itu dengan kakinya hingga orang itu meninggal dunia. Begitu seterusnya, ia endus dan jika bau daging anaknya, maka ia injak orang itu hingga mati. Mereka semua pun akhirnya meninggal dunia. Alkolanisi yang melihat hal itu menjadi ketakutan. Apalagi saat induk gajah mulai mengendus dirinya. Ia hanya bisa pasrah dengan meminta perlindungan kepada Allah. Akhirnya pertolongan Allah pun datang. Sang gajah tidak mencium bau daging anaknya pada diri Alkolanisi karena ia memang tidak ikut memakannya. Tiba-tiba gajah itu memberikan isyarat kepada Alkolanisi agar ia berkenan naik ke punggungnya. Awalnya Alkolanisi menolak, namun gajah itu pun terus menawarinya agar naik. Ia pun akhirnya naik juga. Gajah itu membawanya pergi dengan berlari yang sangat cepat. Hingga pada suatu malam, mereka berdua tiba di suatu tempat pemukiman penduduk. Sang gajah lalu berhenti dan menekuk kakinya. Ia memberi isyarat kepada Alkolanisi supaya turun. Kemudian sang gajah pun pergi entah kemana. Ketika pagi tiba, masyarakat mengerumuni Alkolanisi yang terlihat kebingungan. Mereka lalu membawanya ke hadapan raja. Lewat lidah penerjemah, Alkolanisi mengatakan kepada raja tentang apa saja yang ia alami bersama kawan-kawannya yang telah mati. "Apakah kamu tahu berapa jauh perjalanan yang kamu tempuh semalam itu?" tanya sang raja. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab Alkolanisi. Sang raja pun kemudian mengatakan bahwa perjalanan yang ia tempuh itu adalah sejauh perjalanan 8 hari. "Tapi gajah itu membawamu hanya dalam semalam," gumam sang raja. Alkolanisi kemudian dipersilahkan tinggal bersama mereka sampai ia kembali ke daerah asalnya. Demikianlah kisah ulama sufi yang selamat dari injakan gajah berkat menepati nazarnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hilyah Al-Auliya wa Tabaqat Al-Ashifa, karya daripada Abu Naim Ahmad bin Abdillah Al-Asfahani. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.